Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi, memperingati 1 tahun meninggalnya Hubertus Mulyawan bersama sahabat-sahabat dipadu dalam komunitas Living Word. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Tunjung Kusuma SJ. Saudara-saudara, sekarang marilah kita berdiri. Kita awali perayaan ini dengan penyanyian, ya Tuhan kami datang. Kepergiannya sesungguhnya bukanlah suatu kepergian yang sia-sia, karena kehidupannya menjadi inspirasi bagi munculnya komunitas Living Word. Karena itu kita juga mau mensyukuri komunitas ini yang sudah berdiri selama 2 tahun, dan semoga terus menjadi inspirasi bagi orang lain. Sebagaimana Bapak Hubertus Mulyawan menjadi inspirasi, kita hendaknya juga menjadi inspirasi bagi sesama kita, sehingga kita dapat bersama-sama memuliakan Allah. Kini marilah kita hening sejenak, kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Rahim, kami berkumpul di sini untuk memperingati wafatnya saudara kami, Robertus Mulyawan. Selagi masih hidup, ia tidak luput dari dosa dan kekurangan karena kerapuhan manusiawi. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, supaya ia layak hidup di hadapan-Mu dalam kebahagiaan abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ayub 42 bab 1 sampai 3, 5 dan 6, 12 sampai 17. Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sabdamu, siapakah yang dapat menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Maka Tuhan memberkati Ayub dalam kelanjutan hidupnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ayub mendapat 14.000 ekor kambing, domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak mendapat wanita yang secantik anak-anak Ayub. Ayub mewariskan kepada mereka bagian milik pusaka seperti kepada anak-anak laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anak dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka Ayub meninggal dunia pada usia yang tua dan lanjut. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan,
Menurut Lukas. Pada waktu itu ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kelabit jengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu ia berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena Aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama memperingati 1 tahun meninggalnya Bapak Robertus Muliawan atau Wawan. Di kalangan orang-orang di daerah timur Asia dan sebagainya ada kebiasaan untuk memperingati orang meninggal, yaitu 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Tetapi di Barat, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, biasanya tidak demikian. Mereka mempunyai kebiasaan lain, yaitu mereka memperingatinya tiap hari meninggalnya. Jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pada peringatan 1 Santa itu, yang diperingati adalah bukan lahirnya, tetapi meninggalnya. Mengapa demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih? Karena mereka melihat kematian sebagai kelahiran. Kelahiran di dalam kehidupan baru. Kelahiran di dalam keabadian. Jadi orang yang meninggal adalah orang yang lahir di dalam keabadian. Dan itulah yang sebenarnya mereka peringati. Nah, kalau demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hidup kita itu tidak akan berakhir di dalam dunia ini. Hidup kita itu akan berlanjut. Tentu saja, ya, hidup kita akan berlanjut kalau kita benar-benar berusaha untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita memperingati 1 tahun Bapak Wawan. Dan di sini kita percaya bahwa Wawan di dalam hidupnya sudah berusaha untuk mengikuti Kristus. Dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahannya, dia berusaha untuk mengikuti Kristus. Maka kita perlu sadari saat ini adalah bahwa doa-doa kita itu sangat dibutuhkan oleh Wawan, supaya yang disempurnakan oleh Allah sendiri, supaya dia disucikan oleh Allah sendiri.
Ada orang menyebut api pencucian, tapi yang lebih tepat adalah api penyucian. Orang disucikan. Orang yang belum mencapai kesempurnaan tidak kita kasih disucikan seperti ini, sehingga akhirnya bisa bersatu dengan Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Wawan jelas sudah berusaha untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Di dalam pertemuan saya dengan Wawan, dia bercerita bagaimana dia membangun OMK di Yakobus pada awal gereja ini. Saya kira ini adalah suatu bentuk dari perhatiannya dan kasihnya kepada Tuhan. Dia berusaha untuk mewujudkan imannya tidak secara pasif, ya. Hanya dia bukannya ke gereja tiap minggu, tetapi juga mau mewujudkan secara aktif di dalam karya-karya dia. Maka kita percaya juga bahwa Allah akan menyucikan segala kekurangan-kekurangannya. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tiap kali kita merayakan Ekaristi seperti ini ya, kita mau mengungkapkan iman kita akan gereja. Siapakah gereja? Gereja itu bukan dalam pengertian gedung ya, tapi gereja itu dalam pengertian sebagai persekutuan orang-orang beriman. Kita ini beriman kan ya? Beriman kan? Nah, maka kita mewujudkan kebersamaan di sini. Dan kebersamaan dalam iman itu bukanlah sekedar teori, bukanlah sekedar bahwa kita berdoa bersama. Kebersamaan di dalam iman itu ditunjukkan dalam bentuk solidaritas kita satu sama lain. Maka kalau kita sekarang sama-sama mendoakan Wawan, kita juga mau menunjukkan solidaritas dengan keluarganya yang ditinggalkan, pada istri, pada anak-anaknya, pada ibunya dan sebagainya. Kita mau menunjukkan bahwa mereka masuk dalam doa-doa kita. Mereka tetap kita teguhkan melalui doa-doa kita, sehingga mereka tidak sendirian, tidak merasa bahwa mereka harus berjuang. Ya, kehilangan orang yang kita kasih itu gak mudah, Bapak Ibu. Akan terus banyak pertanyaan-pertanyaan, juga kadang-kadang tersimpan kesedihan dan sebagainya. Tetapi doa-doa kita akan memampukan mereka untuk menjalani hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tiap kali kita merayakan, memperingati saudara-saudari kita yang meninggal di dalam perayaan Ekaristi, sebenarnya saudara-saudari kita yang meninggal itu berbicara kepada kita, mengajak kita untuk melihat diri kita. Kepergian mereka, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang yang berziarah di dunia ini. Suatu kali kehidupan kita akan berakhir. Suka gak suka, takut gak takut, ya. Mungkin kita mau menghindari atau tidak, semuanya akan menghadapi situasi. Jadi kita diingatkan. Ya. Banyak sekarang ini orang kalau mendengar kata orang meninggal, mati, takut. Ya, bahkan ada juga yang saya ajak untuk nengok orang meninggal, bukannya nengok malah membelakangi. Itu hanya sia-sia belaka. Kalau gereja mengingatkan mengenai orang meninggal bukan untuk nakut-nakutin. Ya. Dulu itu di gereja kita tertuliskan nama tulisan Memento Mori, ingatlah akan kematian. Bukan untuk nakut-nakutin, tetapi untuk mengajak kita berkaca. Berkaca apa? Berkaca apakah kita sudah menggunakan waktu-waktu kita dengan sebaik mungkin? Apakah kita sungguh-sungguh mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan pada kita? Banyak sekali dari kita, ya kalau kita jujur ya, menggunakan hidup itu sia-sia. Berantem sana, berantem sini, ya kan? Ngomongin orang ini, ngomongin orang itu. Ya. Ya.
mungkin kadang-kadang marah juga sama keluarga yang sudah kita terima. Kita diajak untuk melihat waktu-waktu yang Anda miliki saat ini sudah nggak ada isi dengan segala hal yang baik. Semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai manusia. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, supaya kita jangan sampai menghabiskan waktu di dunia ini berantem sini, berantem situ, hanya nggak berantemnya kalau pas tidur. Tapi kita bisa hidup dengan damai, dengan mencintai, mensyukuri. Apa yang ada di sekitar kita itu tidak sempurna, tapi kita bisa menerima semuanya itu. Itulah kasih itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ya. Maka hari ini juga Wawan mengingatkan seperti itu, bahwa kepergiannya mengajak kita untuk melihat, sudahkah kita mencintai apa yang Tuhan berikan pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua ya, adalah bahwa kita itu di dunia ini ya, diingatkan juga bahwa dunia ini bukan menjadi tujuan kita. Tujuan kita adalah keselamatan. Maka Yesus tadi mengatakan demikian ya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdapat di surga. Apa yang ingin Yesus ingatkan? Kita jangan berhenti pada apa yang segala kesuksesan, segala kehebatan kita di dunia ini. Mikirin nggak kita tentang keselamatan kita yang akan datang? Pernah nggak kita berpikir, jangan-jangan kita di dunia ini sukses, tapi kemudian kita tidak persiapan diri kita untuk kehidupan yang akan datang? Ini yang kerap kali kita lupakan, Bapak Ibu dan saudara terkasih. Kita asik dengan segala hal yang duniawi, tetapi kita lupa bahwa kita sebenarnya disiapkan akan kehidupan yang akan datang. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita pergi ke sana. Maka kita jangan tenggelam dan asik saja dengan apa yang ada di dunia ini, tetapi juga mempunyai wawasan yang lebih jauh. Tahun 2014 saya itu mendapat kesempatan khusus di Roma. Pada waktu itu saya mengunjungi ya sebuah pameran. Pamerannya suatu hal yang khusus di sana karena berbicara tentang kemartiran. Ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ya mungkin kita pikir di sekarang dunia baik-baik saja. Di beberapa belahan dunia, ya, banyak sekali orang-orang Kristiani yang hidupnya itu sangat menderita karena iman. Banyak sekali yang mengorbankan nyawanya demi iman. Mengapa mereka mau begitu? Apakah mereka nggak ada kerjaan? Bukan. Tapi karena mereka mempunyai wawasan kehidupan yang akan datang. Kesetiaan kepada Yesus dalam segala hal membuat mereka yakin bahwa kematian mereka tidak menjadi sia-sia. Nah, kadang-kadang kita beriman juga begitu. Berhenti pada hal yang duniawi saja, yang penting saya begitu, tapi tidak pernah berani memikirkan yang akan datang. Maka hari ini kita diingatkan juga akan kehidupan yang akan datang. Bukan hanya bahwa kehidupan ini akan berakhir, tapi ada kehidupan yang akan datang yang disediakan pada kita. Itu yang harus menjadi permenungan kita juga. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya melihat sosok Bapak dalam saat-saat akhir hidupnya, di dalam perjuangannya, dia mengalami masa-masa yang tidak mudah.
Tetapi yang menarik bagi saya, dia sempat untuk mengungkapkan gagasan-gagasan pemikirannya dalam di buku, ya. Dan dia kemudian juga menjadi inspirasi bagi komunitas Living Word ini. Saya hanya merenungkan demikian, bahwa kita semua itu bisa menjadi pribadi yang bermakna di dalam situasi apapun, bahkan dalam posisi yang begitu sempit, waktu yang begitu sempit. Wawan telah menunjukkan dia bisa memberikan sesuatu bagi dunia, bisa membuat hidupnya berarti. Kita semua, Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa hidup kita berakhir dan kita merindukan kehidupan yang akan datang, setiap detik dari hidup Anda adalah kesempatan untuk membuat hidup Anda bermakna. Setiap detik. Nggak ada kehidupan itu kemudian hilang begitu saja, lewat begitu saja, tanpa punya makna. Tapi kita bisa melakukan sesuatu yang berarti, bahkan pada saat-saat ujung kehidupan kita. Maka bahkan di dalam penderitaan pun Wawan itu bisa menumbuhkan inspirasi, bisa menguatkan orang lain, bisa meneguhkan orang lain. Saya yakin dia berjuang dengan setengah mati untuk menghadapi situasi yang dihadapi, dengan penyakitnya, dengan penderitaannya. Tetapi dia dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita semuanya dipanggil juga untuk itu. Apapun kita, kekurangan kita, kelemahan kita, keraguan kita, kita dipanggil untuk menjadi inspirasi bagi orang lain, supaya pribadi-pribadi yang di sekitar kita melihat kita dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itulah cara Tuhan memanggil kita semua, melalui sesama-sesama kita, melalui diri kita sendiri juga, sehingga kita semuanya dapat saling memperkaya diri menjadi pribadi yang lebih baik di akhirat, dan kita dapat bersama-sama mengalami kebahagiaan bersama dengan Bapa di surga. Tuhan memberkati. Apakah ada doa? Allah yang makasih, kami ingin menyampaikan doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami mohon dengarkanlah doa-doa kami, ya Allah, karena Engkaulah Bapa yang baik bagi kami. Untuk Sri Paulus, Bapak Uskup dan para imam, khususnya untuk Pastor Petrus Tanjung Kusuma SJ, mohon diberi kesehatan yang baik dan berkati pelayanannya. Semoga tetap setia mengatakan Injil serta menjadi gembala yang baik seturut teladan Yesus yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Mohon kedamaian dan ketentraman jiwa untuk Robertus Mulyawan atau Wawan. Semoga beliau diperkenankan hidup bersama Bapa di surga. Jadilah pendoa yang setia bagi keluarganya yang masih berjuang di bumi ini dan juga Living Word. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para leluhur yang telah dipanggil Bapa, semoga mereka juga diperkenankan hidup bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersyukur atas ulang tahun Living Word yang kedua. Mohon Tuhan berkati seluruh pengurus, anggota, dan semua pihak yang terlibat dalam komunitas ini. Semoga semuanya diberi kesehatan yang baik dan berkati pelayanannya. Semoga semakin semangat dalam mewatakan sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan para difabel akan masa depan yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
untuk kita semua yang hadir di sini. Mohon diberikan kesehatan, perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan mohon Tuhan berkati pelayanan kita semua. Semoga selalu menebarkan kasih kepada setiap orang yang merindukan hidup damai dan sukacita. Marilah kita mohon. Tidak lupa kami juga berdoa untuk Ibu Helena Vidya Sianin yang meninggal 18 tahun yang lalu. Ya Allah, semoga Engkau melimpahkan belas kasih-Mu kepadanya sehingga ia memperoleh kebahagiaan dan kedamaian abadi bersama dengan-Mu di surga. Marilah kita mohon. Allah yang Maha Kasih, itulah doa-doa kami yang kami sampaikan dengan penuh iman dan harapan. Kami percaya bahwa doa kami ini akan Kau dengarkan, karena Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Engkau yang berikan
Setiawan pengampunan yang diharapkannya. Semoga ia bergembira bersama orang-orang kudus dan selalu turut memuji kemuliaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan dunia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tidak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukannya dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu, tidak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan kami banggakan, kebangkitan-Mu kami muliakan. Sambil mengenalkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Robertus Mulyawan yang 1 tahun yang lalu telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu
perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak gembala, anak gembala, anak gembala, biarlah anak gembala, biarlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Biarlah
sambut melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Umat yang diperkenankan menerima komuni, yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Terima kasih.
Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang yang meringkuk dalam tahanan. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur kepadamu atas santapan surgawi ini, dan kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat sengsara putramu, saudara kami Robertus Mulyawan, kau bebaskan dari dosa-dosanya, dan kau bimbing serta kau hantar ke dalam kerajaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun pada liburan yang kedua ya. Semoga komunitas ini tetap berlanjut dan bisa memberikan menjadi komunitas yang membawa berkat bagi mereka yang difabel, dan juga disabilitas, dan juga kepada mereka yang melayani. Sekarang marilah kita berdoa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, perayaan deklarasi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Terima kasih kepada pengunjung yang hari ini boleh mempersembahkan misa 1 tahun meninggalnya. Juga saya berterima kasih, kami sekeluarga berterima kasih kepada Ibu Rosita dan Pak Wirawan yang telah menyediakan tempat ini sehingga kami boleh menjadi tempat untuk berdoa di aula ini. Sungguh suatu berkat bagi kami bahwa komunitas Lavender itu masih tetap bertahan walaupun dengan penuh jatuh bangun, penuh dengan segala macam masalah. Tapi saya yakin tadi Romo sudah mengatakan seberapa berat, seberapa besar kesulitan dan persoalan yang kita hadapi, kita tetap yakin bahwa
percaya Tuhan akan selalu memberi kekuatan bagi kita. Karena kita selalu ingat bahwa tujuan hidup kita bukanlah hanya hidup yang sementara ini, tetapi kelak tanah air kita adalah tanah air surga. Kembali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang terlibat di dalam penyelenggaraan Ekaristi Suci hari ini, kepada Bu Murni yang juga membantu sebagai diakon, dan juga kepada keluarga besar kepada lingkungan Elizabeth, saudara-saudara saya, dan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu namanya. Kembali terima kasih, terutama untuk Living Word yang selalu hidup menjiwai bahwa spiritualitas difabel itu bukanlah hal yang harus menjadi beban, tetapi itu betul sebagai karunia Tuhan yang harus kita lewati, kita jalani hari demi hari dengan penuh syukur. Saya mengundang Feli, Vincent, dan Fani untuk maju ke depan. Saya bisa foto sama Romo yuk. Mana foto sama Romo?
Antri kue. Kain ngapain? Ikan, ya boleh. Pak Robi lagi ngapain? Ini makan kue. Sendok. Ada di tengah. Dapur doang. Ikan udah ambil. Ada lagi tuh. Cilusi, tolong disudang di situ. Pintar ya, makan kami. Hati-hati lo ya, pulang ya. Kayak gini loh. Sebenarnya yang lagi dagang apa namanya? Ke dalam aja ya. Apa namanya? Ini. Kado-kado semua ya, bentar ya. Oke, ya, sip. Boleh potong. Ya, kasih potong. Ya. Bosan. Orangnya lagi dari ya pulang ya. Saya akan menjawab yang bagian yang sapi makan namanya enggak? Bu Maria. Bu Maria. Jojo kita nasi itu mau. Jojo mau makan nasi, diabetes. Gaya lu. Kalau makan nasi makan kue. Bu Andres mau dapat ikan, Bu. Iya. Jojo mau makan nasi, diabetes. Makan kue. Pulang harus hati-hati. Pulang. Iya. Tarik ya. Udah. Ada telurnya, ada. Telurnya mesti di itu. Nunggu. Suruh telur dulu nih sian. Mau apa ikan? Nasi, mau nasi. Gado-gado mau, Pin. Mau gado-gado? Boleh dia. Boleh kacang ya? Cuman enggak, kenapa enggak? Oke. Mana itu? Ini. Mana ikannya ini? Dari Mas Ade. Iya. Aku makan kue aja.
Tuh tisu di bawah. Dia punya coklatnya enak, Marlin. Saya sih suka ya yang itu yang Nugget, mocha nugget kan? Iya, mocha nugget kan enak. Weh.